Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas tentang aset tak berwujud atau aset tetap tidak berwujud atau nama lainnya adalah intangible fixed asset. Intangible fixed asset ini diatur dalam PSAK 19. Baik, apa aja yang akan kita bahas di dalam pembahasan aset tak berwujud? Pertama, kita akan mendeskripsikan bagaimana sih karakteristik aset tak berwujud. Kemudian kita akan mengidentifikasi biaya-biaya yang dimasukkan dalam penilaian awal aset tak berwujud, menjelaskan bagaimana prosedur untuk amortisasi atau untuk penyusutan aset tak berwujud, menjelaskan jenis-jenis aset tak berwujud, kemudian kita akan menjelaskan yang berhubungan dengan aset tak berwujud yaitu goodwill, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana penurunan atau impairment terhadap nilai aset tak berwujud, dan kita akan mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan biaya penelitian dan pengembangan atau yang kita kenal namanya R&D, Research and Development. Kita akan menjelaskan bagaimana akuntansi untuk penelitian dan pengembangan dan biaya-biaya lainnya yang sejenis, serta bagaimana menyajikan aset tak berwujud dan item-item yang terkait. Nah, di sini ada sebuah table ya, bagaimana sih isu aset tak berwujud yang berhubungan dengan karakteristik, penilaian, dan amortisasi. Kemudian kita akan menjelaskan jenis aset tak berwujud yang berkaitan dengan jenisnya pemasaran, berkaitan dengan pelanggan, artistik, kontrak, teknologi, dan bagaimana goodwill-nya sendiri. Kemudian kita akan menjelaskan bagaimana impairment, ya, impairment aset tetap tidak berwujud yang berhubungan dengan masa manfaatnya yang terbatas, ya, atau bagaimana pemulihan kerugian penurunan nilai, atau aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas selain goodwill. Dan kita akan mengidentifikasi bagaimana tentang R&D dan bagaimana penyajian aset tidak berwujudnya sendiri. Di sini ada 3 karakteristik utama yang berkaitan dengan aset tak berwujud. Pertama, yang dapat diidentifikasi, ya, kemudian intangible tidak memiliki keberadaan secara fisik, berbeda dengan yang tangible yang berwujud fisik atau aktifat tetap berwujud. Nah, intangible ini eksistensinya tidak dimiliki secara fisik, ya. Kemudian bukan aset moneter dan biasanya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Nah, kemudian ada penilaian aset tak berwujud yang dibeli, dia dicatat pada cost atau biaya perolehan. Sama halnya dengan aset tetap berwujud, jadi yang kita catat itu adalah biaya perolehan, yaitu biaya beli atau harga pembelian, akan ditambah dengan biaya-biaya yang berhubungan untuk membuat aset tersebut siap digunakan. Contoh di sini ada biaya hukum, ya, biaya notaris, kemudian biaya berhubungan dengan pendirian aset tak berwujudnya sendiri, ataupun biaya insidental lainnya. Nah, aset tak berwujud yang dibuat sendiri, perusahaan membebankan semua biaya tahap penelitian dan beberapa biaya tahap pengembangan. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi begitu kriteria kelayakan ekonomi terpenuhi. Dan IFRS mengidentifikasi beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dapat dikapitalisasi. Di sini ada aset tak berwujud yang dibuat sendiri, mulai dari awal proyek itu tahap penelitiannya, ya, bagaimana pengeluarannya, tahap pengembangan yang akan dikapitalisasi, ya, dibebankan sehingga sampai siap digunakan. Nah, di sini juga ada yang dinamakan amortisasi, yaitu penyusutan. Jadi istilah penyusutan untuk intangible fixed asset yaitu amortization atau amortisasi. Amortisasi untuk aset tak berwujud yang bermasa manfaat terbatas. Artinya di sini aset tak berwujud berarti ada yang manfaatnya yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Nah, yang diamortisasi adalah yang mempunyai manfaat terbatas. Jadi umur ekonomisnya sudah jelas, ya, ada berapa sekian puluh tahun atau sekian tahun. Kemudian amortisasi melalui pembebanan sistematis atas biaya selama masa manfaat aset.
Dan kredit akun aset atau akumulasi amortisasi. Artinya di sini di amortisasi tidak akan mengenal accumulated, beda halnya dengan aset tetap berwujud yang ada accumulated depreciation. Nah, kalau amortisasi tidak ada akumulasi, dia langsung akan mengkredit akun aset tak berwujudnya sendiri. Jadi langsung ngurangin terhadap nilai perolehan terhadap aset tetap tidak berwujudnya sendiri. Nah, masa manfaat harus mencerminkan periode di mana aset-aset tersebut akan memberikan kontribusi pada arus kas perusahaan. Dan amortisasi dia should be cost less residual value, ya, dia akan mengurangi terhadap nilai sisa. Dan IFRS mengharuskan perusahaan untuk menilai estimasi nilai residu dan masa manfaat aset tak berwujud setidaknya sekali. Berarti di sini amortisasi seperti biasa akan dihitung setiap 1 tahun sekali. Nah, kemudian ketika aset tak berwujud bermanfaatnya tidak terbatas, berarti di sini tidak melakukan amortisasi. Tapi perusahaan juga harus menguji penurunan nilai atas aset tak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas, ya. Jadi walaupun istilahnya tidak diamortisasi, yang manfaat tidak terbatas nanti akan dinilai kembali, ya. Apakah mengalami penurunan nilai atas nilai perolehan dengan nilai wajarnya. Nah, di sini amortisasi aset tak berwujud, ya. Nah, di sini ada resumenya, artinya bermasa manfaat terbatas dia diamortisasi selama masa manfaat, sedangkan bermasa manfaat tidak terbatas dia tidak diamortisasi. Biasanya amortisasi untuk aset tidak berwujud tidak banyak metode, ya. Biasanya dia hanya menggunakan metode straight line method atau garis lurus. Nah, di sini ada 6 jenis kategori tadi yang sudah dijelaskan. Jenis-jenis aset tak berwujud yang berkaitan dengan pemasaran, pelanggan, artistik, kontrak, teknologi, dan ada yang namanya goodwill. Nah, aset tetap tidak berwujud yang berkaitan dengan pemasaran, contohnya adalah merek atau nama dagang atau trademark, ya. Trademark di sini ada merek dagang di sini, ya. Nah, ini berarti akan mengkapitalisasi biaya akuisisi dan tidak melakukan amortisasi. Kemudian di sini ada aset tak berwujud yang berkaitan dengan pelanggan. Contohnya daftar pelanggan, pesanan atau backlog produksi dan hubungan dengan pelanggan baik kontrak maupun non kontrak. Dia diamortisasi selama masa manfaat. Nah, di sini ada jenis contoh, ya, untuk daftar pelanggan. Nah, di sini katanya memperoleh daftar pelanggan sebuah surat kabar sebesar 6 juta euro. Berarti di sini kita catat di debitnya daftar pelanggan, di kreditnya kas. Karena kita memperoleh daftar pelanggan, berarti daftar pelanggan dikategorikan sebagai intangible, bertambah ada di sebelah debit. Karena kita membeli, berarti mengeluarkannya secara tunai, asumsinya berarti kasnya di kredit. Dan ini akan diamortisasi. Amortisasinya berarti selama umur ekonomis. Ini berapa tahun? Nah, katanya di sini merata, ya, periodenya 3 tahun. Berarti 6 juta dibagi 3 tahun. Berarti ini 2 juta per tahun. Jurnalnya, debitnya, beban amortisasi daftar pelanggan. Nah, kreditnya bukan akumulasi, ya. Jadi langsung ke daftar pelanggan. Nah, totalnya adalah per tahunnya 6 juta dibagi 3 senilai 2 juta. Jadi 2011, 2012 itu nilainya 2 juta. Nah, kemudian ada aset tidak berwujud yang berkaitan dengan artistik. Contohnya adalah hak kepemilikan atas drama. Di sini hak cipta, ya, atau copyright, ya. Copyright di sini ada contohnya. Dia akan diamortisasi juga selama masa manfaat umur ekonomis. Sedangkan aset tetap tidak berwujud yang berkaitan dengan kontrak. Contohnya adalah lisensi, ya, atau franchise, ya, atau waralaba. Nah, dia akan diamortisasi juga sepanjang umur waralaba atau franchise-nya sendiri. Sedangkan kalau waralaba dengan masa manfaat yang tidak terbatas harus dicatat pada biaya perolehan dan tidak boleh diamortisasi. Dan ada berkaitan dengan teknologi. Teknologi ini berkaitan dengan hak paten, ya, yang akan dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Ini namanya paten, ya, berhubungan dengan teknologi.
Contoh misalkan kita Harcourt Company mengeluarkan biaya hukum senilai $180.000 pada 1 Januari 2011 untuk mempertahankan paten ya. Masa manfaat paten adalah 20 tahun diamortisasi secara straight line atau garis lurus. Nah, berarti pertama, dia akan mengeluarkan biaya hukum. Biaya hukum akan menambah harga paten, yaitu berarti di debitnya langsung terhadap harga perolehan paten di debit. Kreditnya karena dikeluarkan dengan tunai, berarti kas. Nah, kemudian akan diamortisasi, berarti 180.000 dibagi 20 tahun. Jadi langsung, karena di sini tidak ada nilai sisa, berarti harga perolehan tadi sebesar biaya hukum 180.000 dibagi 20 tahun, berarti per tahunnya 9.000. Debitnya beban amortisasi paten, kreditnya langsung ngurangin terhadap aset tetapnya, aset tetap tidak berwujudnya sendiri, yaitu patennya sendiri sebesar 9.000. Nah, seperti ini apabila terdapat amortisasi terhadap aset tetap tidak berwujud. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita ada goodwill ya. Goodwill itu merupakan secara konsep dia mempresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lainnya yang diperoleh dalam penggabungan usaha. Jadi biasanya goodwill ini adalah selisih atas nilai lebih ketika adanya pengakuisisian, merger atau konsolidasi gitu ya. Nah, maka dia kelebihannya itu adalah namakan goodwill. Kelebihan atas nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Dan goodwill ini dihasilkan secara internal, tidak dapat dikapitalisasi. Contoh misalkan di sini Multi memutuskan perusahaannya itu di sini membeli ya sebuah perusahaan kecil di Sao Paulo, Brazil. Di sini ada ilustrasi perusahaan yang akan dibelinya. Nah, ini ada properti, ada persediaan piutang, kas ya, modal saham, kewajiban lancar. Nah, ini akan diakui semuanya ya, maka nilai wajar bersihnya adalah 350.000. Nah, terus di sini dia menerima tawaran yang akan dibelinya 400.000. Berarti di sini goodwill itu selisih 400.000 dikurangin nilai wajar aset bersihnya 350. Nilai wajar aset bersih itu dihasilkan dari apa? Dari total aset dikurangin total liabilities ya. Maka sisanya adalah 50.000 diakui sebagai goodwill. Jurnal seperti ini ya. Aset tetap paten persediaan piutang bertambah, liabilitiesnya juga bertambah, ya kasnya berkurang sebesar pembelian terhadap perusahaan tersebut. Nah, selisihnya dinamakan goodwill ya. Goodwill dia saldo normalnya ada di sebelah debit karena dia termasuk aset tetap tidak berwujud juga. Nah, penghapusan goodwill dianggap memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dan tidak harus diamortisasi. Dia akan disesuaikan nilai tercatatnya hanya ketika nilai goodwill itu mengalami penurunan. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penurunan. Jadi, tentang goodwill itu hanya mencatat tentang selisih ketika adanya harga pembelian terhadap penggabungan usaha dengan net assetnya. Sekarang penurunan ya atau impairment. Penurunan itu dihasilkan dari perbandingan jumlah yang tercatat dengan jumlah yang terpulihkan. Apabila jumlah yang terpulihkannya lebih besar daripada jumlah yang tercatat, maka disitulah terjadinya penurunan nilai aset tetap tidak berwujud. Dan di sini ya lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai dalam penggunaan. Ya, jadi penurunan itu dia akan membandingkan berapa jumlah yang tercatat dan berapa jumlah yang terpulihkan. Contoh di sini, dia mempunyai paten ya dengan nilai tercatatnya 5 juta. Kemudian di sini katanya berdasarkan arus kas neto ya sebesar 2 juta. Kita coba cek ya, jumlah tercatatnya tadi 5 juta. Nah, terpulihkannya 2 juta. Oke, berarti kerugiannya 3 juta, ya. Jadi di sini terdapat selisih kerugian penurunan nilai ya. Jadi jumlah tercatatnya lebih besar pada jumlah yang terpulihkan. Jurnalnya, kerugian itu selalu ada di sebelah debit. Oke, berarti tadi ketika jumlah yang tercatatnya lebih besar daripada jumlah yang terpulihkan, maka dia terjadinya kerugian atas penurunan nilai sebesar selisihnya yaitu 3 juta. Kerugian atau loss on impairment ada di sebelah debit, di kreditnya langsung terhadap aset tetap tidak berwujudnya langsung ya, yaitu paten, berarti senilai 3 juta.
Di sini ya, kita akan setelah itu mencatat amortisasi sendiri dari misalkan tadi nilai tercatat paten tanpa penurunan nilai adalah 2 juta, yaitu 5 juta yang tercatat dikurangin kerugian. Nah, 2 juta dibagi umur ekonomis, dibagi 5 tahun. Berarti amortisasinya sebesar 400.000 per tahun. Nah, di sini dibuatlah tabel amortisasi. Ya. Kemudian setelah itu tahun 2012 dicatat kembali atau misalkan terpulihkan kembali ya, dinilai kembali senilai 1.750.000. Nah, berarti di sini kita akan ada yang dinamakan pemulihan kembali terhadap penurunan nilai. Ya, karena ada kenaikan terhadap pemulihan. Nah, berarti kita catat di debitnya yang penambahan kembali aset tetap tidak berwujud paten. Nah, di kreditnya pengurangan terhadap kerugian yaitu sebesar 1.750.000 dikurangin 1.600.000. 1.600.000 dapat dari mana? Kita cek ya, berarti dari sini 1.600.000 itu dihasilkan dari nilai yang tercatat yang baru setelah dikurangin amortisasi. Yaitu dari 2 juta dikurangin 400.000. 400.000 itu adalah amortisasi selama 1 tahun. Sama per tahunnya ya. Oke. Kemudian, penurunan nilai aset tak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas selain goodwill harus dilakukan uji untuk penurunan nilai, setidaknya setiap tahun. Uji penurunan nilai sama dengan untuk aset tak berwujud yang masa manfaatnya terbatas, yaitu membandingkan, ya jadi kita membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tak berwujud dengan nilai yang tercatat aset. Jadi kita selalu compare ya, selalu membandingkan terhadap jumlah yang terpulihkannya berapa dengan nilai yang tercatat. Jika jumlah terpulihkannya lebih kecil pada nilai tercatat, maka perusahaan mengakui penurunan nilai. Jadi tadi terpulihkannya harus lebih kecil ya daripada nilai yang tercatat. Maka terjadi penurunan nilai. Nah, di sini ada asumsi lagi ya, ilustrasi tentang penurunan nilai. Contoh, nilai yang tercatat lisensi 2 juta, jumlah terpulihkannya 1.500.000, maka rugi penurunan nilainya adalah 500.000. Oke, demikian pembahasan untuk session yang pertama tentang aset tetap tidak berwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.